Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan informasikan terlebih dahulu ya teman-teman, bahwasanya untuk video kelanjutan daripada novel The Story of Yi Chen ini akan kita teruskan di ini ya. Cek di deskripsi ya, link videonya saya terahkan di deskripsi ya guys. Admin akan terahkan di deskripsi, silakan cek. Yang ingin melanjutkan mendengarkan audio dari cerita novel The Story of Yi Chen ini, silakan klik link videonya di deskripsi ya, karena nantinya kedepannya kita akan lanjutkan berbagai macam novel ya di channel ini. Selanjutnya untuk kelanjutannya, bagi yang ingin melanjutkan ya, itu silakan ikuti atau klik link videonya di deskripsi ya guys, biar banyak judul cerita atau judul novel di channel ini. Oke. Baik, kita lanjutkan di bab ke-3517 dari cerita novel The Story of Yi Chen. Di Amerika Serikat, kalau ada orang yang secara terang-terangan berkata bahwa dia tidak percaya Tuhan, maka orang itu pasti akan dijauhi oleh seluruh masyarakat. Karena di negara ini bahkan pada saat pelantikan presiden pun dia harus mengucapkan kalimat terakhir dari sumpah jabatan yang berbunyi Tuhan memberkati Amerika Serikat. Jadi percaya kepada Tuhan adalah kebenaran politik di sini. Walaupun kamu benar-benar tidak percaya, kamu tetap tidak boleh menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi Smith langsung menjadi canggung. Dia terbata-bata. Tuhan adalah kepercayaan dan petunjuk bagi kita. Bagaimana boleh membandingkan sebuah obat tradisional yang tidak jelas ini dengan Tuhan? Jenny berkata dengan dingin, "Aku tahu kalau di dalam hatimu sama sekali tidak ada Tuhan, karena kamu sama sekali tidak percaya kepada Tuhan." "Bukan begitu." Smith seolah-olah kebakaran jenggot. Dia bergegas berkata nyaring, "Yang aku tahu, aku pergi ke gereja bersamamu setiap minggunya. Setiap malam aku juga berdoa kepada Tuhan. Bagaimana mungkin aku tidak percaya kepada Tuhan? Aku hanya tidak percaya dengan obat tradisional ini saja." Jenny berkata dengan tajam, "Kamu jangan pikir aku tidak tahu kalau kamu sangat keberatan setiap kali pergi ke gereja bersamaku. Aku tidak pernah melihatmu memuja Tuhan. Sudah bertahun-tahun lamanya kamu selalu seperti ini." Smith masih ingin mengelak, tapi pada saat ini tiba-tiba terdengar suara seorang anak laki-laki yang menanyakan, "Ayah, ibu, apa yang sedang kalian ributkan?" Secara refleks, Smith menoleh kepada putranya yang berada di atas ranjang itu. Dia melihat putranya sudah siuman. Dia pun berkata, Ibumu bilang kalau aku tidak percaya pada Tuhan. Sejak kapan aku tidak percaya kepada Tuhan?" Usai mengatakannya, dia baru tersadar lalu melontarkan, "Oh Tuhan, Jimmy, kau sudah siuman? Pasti karena efek obat bius sudah habis. Bagaimana perasaanmu sekarang?" Jenny sudah membalikkan badannya secara tidak sadar. Dia bergegas menyentuh kening putranya saat melihatnya sudah siuman. Kemudian dia membuka mulutnya. "Jimmy, bagaimana perasaanmu? Jangan takut, ibu ada di sini. Ibu akan selalu menemanimu." Jimmy berkata dengan pelan, "Aku sangat haus, juga sedikit lapar." Jenny bergegas menyodorkan pipet di gelas air minum ke mulut Jimmy. Dia berkata, "Jimmy, segera minum." Usai mengatakan itu, Jimmy pun melambaikan matanya secara tiba-tiba. Ia bertanya dengan terkejut, "Jimmy, kamu sudah bisa mendengar?" Smith juga tercengang sebelum disuntik dengan obat bius. Kejiwaan putranya sedikit terguncang gara-gara kehilangan pendengarannya. Dokter pun menyuntikkan dengan obat bius karena khawatir nyawanya akan terancam. Tapi saat ini putranya dapat berkomunikasi dengan istrinya. Itu sudah cukup untuk membuktikan kalau pendengaran putranya sudah pulih. Jimmy mengangguk-anggukan kepala lalu menuturkan, "Aku bisa mendengar kalian berbicara lagi." Selain itu, Semi dan istrinya bergegas menanyakan, "Selain apa?" Jimmy berusaha keras mengedip-ngedipkan matanya. Dia membuka mulutnya. "Selain itu, aku merasa seperti sekarang aku sudah bisa melihat sedikit cahaya." "Apa?" Smith pun terbengong. Dia melontarkan, Kamu sudah bisa melihat ayah dan ibu?" "Masih tidak bisa," Jimmy berkata. "Pandanganku sudah berubah dari gelap
menjadi sedikit bercahaya. Aku bisa melihat bayangan secara samar-samar, tapi bayangan itu sangat buram, sangat buram. Smith bergegas mengatakan, ayah akan menyalakan semua lampu. Usai mengatakannya, Smith segera menyetel semua lampu di dalam ruangan menjadi yang paling terang. Lalu dia berkata dengan semangat, Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang? Jimmy juga sedikit bersemangat. Dia berkata dengan suara yang sedikit gemetar, bayangan yang aku lihat sudah semakin jelas. Ayah, aku sudah bisa melihatmu, aku sudah bisa melihat bayanganmu, tapi sekarang aku masih tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Jenny langsung menutup mulutnya sendiri dengan sepasang tangannya. Dia tidak bisa menahan diri dan terisak. Oh Tuhan, ini adalah sebuah mukjizat. Mukjizat sudah muncul. Smith juga sedikit terkejut, tapi dia sedikit lebih tenang daripada istrinya. Dengan begitu dia pun mengancungkan dua jarinya di hadapan putranya dan bertanya, Jimmy, bisakah kamu melihat ada berapa jari yang ayah tunjukkan sekarang? Jimmy mengangguk-anggukkan kepala. 2, aku bisa melihatnya. Smith langsung merasa gembira. Dia mengacungkan satu jari lagi dan bertanya, bagaimana dengan sekarang? 3. Air mata Smith langsung bercucuran saking emosionalnya. Dia terisak, oh Tuhan, kamu benar-benar bisa melihat lagi. Jenny yang berada di sebelah itu lebih bersemangat lagi. Dia menatap pilar generasi Jisuan di tangannya, lalu menuturkan, obat ini benar-benar ajaib. Jimmy baru saja meminumnya 1 atau 2 menit yang lalu. Tidak hanya pendengarannya yang sudah pulih, tapi penglihatannya juga mulai pulih secara perlahan-lahan. Ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Smith tertegun dan mengatakan, tapi tidak seharusnya begini. Kalau obat ini benar-benar berkhasiat, tetap saja tidak mungkin khasiatnya secepat ini, bukan? Jenny bertanya kepadanya, ini adalah kenyataannya. Kenyataannya sudah terpampang jelas di hadapanmu. Apakah ternyata kamu masih ingin menyangkal? Aku tidak. Smith bergegas memberikan penjelasan. Aku bukan ingin menyangkal. Aku hanya merasa kalau ini terlalu tidak masuk akal. Mungkinkah ini adalah semacam kekeliruan? Atau mungkin pengobatan yang sebelumnya baru ada efek saat ini dan kebetulan didorong oleh obat ini? Jenny berkata dengan kesal, dasar, kamu benar-benar tidak tertolong lagi. Usai berbicara, Jenny teringat dengan sesuatu. Dia menunjuk ke indikator pada perangkat mesin, lalu melontarkan, apakah ternyata kamu tidak menyadari kalau indikator kadar oksigen darah beserta tekanan darah dan detak jantung anakmu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya? Sebelum ini, kadar oksigen di dalam anakmu sudah begitu rendah dan mengharuskannya untuk memakai alat bantu pernapasan. Smith baru teringat dengan detail itu. Dia sangat terkejut dan berkata, ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Sekarang juga aku akan panggil dokter ke sini. Dengan begitu Smith pun bergegas menekan tombol bel lalu melontarkan, dokter, mohon segera ke sini. Dengan segera beberapa dokter pun datang di saat yang sama. Mereka sempat mengira kalau kondisi pasien sudah semakin parah, tapi saat mereka tiba, mereka malah mendapati saat ini pasien sedang berbicara dengan ibunya. Di samping itu dilihat dari sosok pasien yang sedang berbicara, badannya tampak sudah jauh lebih baik. Apalagi sebelum ini kondisi pasien sudah sangat parah sejak awal. Sebelum melihat dokter sangat terkejut, dia pun bergegas berkata, pendengaran Jimmy sudah pulih, penglihatannya juga mulai kembali secara perlahan. Dia bisa melihat bayangannya, bisa melihat bayangan, bisa melihat ada beberapa jari. Selain itu, setiap indikatornya juga menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Tolong kalian cek kondisinya sebentar. Beberapa dokter itu juga sedikit tertegun. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka berfokus pada penyakit kanker. Bisa dibilang kalau mereka adalah ahli kanker terbaik di dunia ini. Tapi mereka juga tidak mengerti kenapa putra Smith bisa mengalami perubahan yang begitu besar di dalam waktu yang sangat sesingkat ini. Secara logika, kalau tumor sudah menekan saraf optik dan saraf pendengaran, maka hanya ada 2 kemungkinan untuk menyembuhkannya. Yang pertama adalah dengan mengangkat tumor secara langsung melalui pembedahan. Yang kedua adalah mengecilkan tumor secara signifikan dengan kemoterapi dan radioterapi. Tapi kondisi tubuh Jimmy sudah sangat parah. Jangankan melakukan operasi yang begitu besar terhadapnya, bahkan anestesi pun tubuhnya sudah tidak sanggup menerimanya lagi. Apalagi kemoterapi. Sejak awal tubuhnya sudah tidak bisa menerimanya lagi. Jadi setahu dokter, kondisi penyakit Jimmy hanya akan semakin parah. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membaik. Namun semua yang ada di hadapan mereka ini benar-benar mematahkan pandangan mereka. Dengan begitu mereka hanya bisa segera berjalan menghampiri dan melakukan pengecekan secara mendetail.
Usai mereka melakukan pemeriksaan, pendengaran pasien memang sudah pulih. Selain itu, penglihatannya juga terus membaik. Sebelumnya, Jimmy hanya bisa melihat sebuah bayangan secara samar-samar, tapi sekarang kejelasan dan keterangan penglihatannya juga meningkat secara pasti. Sedangkan indikator fungsi fisiknya juga meningkat pesat. Sebelumnya dia telah memasuki kondisi sekarat, tapi saat ini sudah tidak ada ancaman nyawa lagi. Dokter yang bertugas itu memanggil Smith dan istrinya keluar dari ruangan pasien. Dia terheran-heran dan mengatakan, "Tuan Smith, Nyonya Smith, walaupun saat ini aku masih tidak tahu sebenarnya apa penyebabnya, tapi menurut indikator fisik Jimmy saat ini, untuk sementara ini sudah terlepas dari ancaman nyawa. Mungkin kita juga akan memiliki penilaian yang lebih optimis lagi pada harapan hidupnya ke depannya." Saat berbicara, dokter itu sendiri juga tidak paham. Dia berkata sambil menopang dagunya, "Masalah ini benar-benar membuatku bingung. Saat aku melakukan pengecekan terhadapnya belasan menit yang lalu, aku memperkirakan kalau hidupnya tidak bisa bertahan lebih dari 24 jam lagi. Tapi sekarang kondisi tubuhnya berkembang pesat. Asalkan beberapa hari ke depan sel kankernya tidak menyebar dengan cepat, maka seharusnya tidak akan ada ancaman nyawa selama beberapa hari ini." Jenny mengangkat pil regenerasi J1 di tangannya. Dia membuka mulutnya. "Beberapa menit yang lalu aku memberikan ini kepada Jimmy." "Apa ini?" Dokter yang bertugas tersebut terkejut melihat sekotak pil regenerasi J1 itu dan bertanya dengan sopan, "Nyonya Smith, bolehkah aku melihat sebentar kotak di tanganmu itu?" Jimmy tetap menyerahkan sekotak obat itu setelah merasa ragu-ragu untuk sesaat, tapi tatapan Jenny tertuju erat pada kotak obat itu. Dia khawatir kalau dokter yang bertugas itu mau mengambil obat tersebut untuk diteliti. Karena saat ini Jenny sangat yakin kalau sekotak obat ini adalah satu-satunya harapan bagi putranya. Dokter yang bertugas itu menerima pil regenerasi Joshua. Dia mengamatinya sejenak lalu berkata dengan canggung, "Ini obat ya? Tidakkah keterangan yang tertera ini terlalu sembrono dan tidak serius?" Usai berbicara, dokter itu menoleh kepada Smith. Lalu dia terheran-heran sambil menanyakan, "Tidakkah seharusnya ada keterangan untuk kanker jenis apa obat ini? Kalau ini termasuk obat terapi target, bukankah seharusnya ada tertulis target genetik yang terkait?" Smith akhirnya mendengar sudut pandang yang sama seperti dirinya. Dia setuju dan berkata, "Betul, pemikiranku sama persis dengan pemikiranmu. Petunjuk penggunaan pada obat ini adalah lelucon di bidang perobatan. Oh, bukan, tapi adalah bencana di dalam bidang perobatan." Emosi Jenny langsung meledak. Dia membentak dengan gusar, "Cukup Smith, kamu harus tahu kalau baru saja putramu terlepas dari ancaman nyawa, dan yang membuat putramu terlepas dari ancaman nyawa adalah barang yang kamu anggap sebagai obat lelucon ini." Berbicara sampai di sini, Jenny semakin emosional. "Kamu tidak hanya punya rasa terima kasih sama sekali, tapi juga merendahkan obat ini dengan begitu sombong dan meragukannya. Kalau nantinya kamu masih bersikap angkuh seperti ini juga, maka silakan pergi dari hadapanku." Sambil bergegas meminta maaf. "Maaf Jenny, bukan itu maksudku. Yang mau aku katakan adalah walaupun aku juga tidak tahu obat apa ini, tapi kamu juga tidak bisa memungkiri kalau keterangan yang tertera pada obat ini memang terlalu sembrono, bukan?" "Sembrono?" Jenny tertawa sinis dan mengatakan, "Alasan kenapa tidak ada tertulis untuk kanker apa obat ini? Mungkin karena obat ini memang untuk mengobati semua jenis kanker. Tidak seperti obat kanker yang kalian teliti itu. Satu jenis obat hanya bisa mengobati satu atau hanya beberapa jenis kanker saja." Usai mengatakan itu, Jenny melontarkan lagi. Dan juga alasan kenapa dia tidak punya keterangan obat terapi target apa. Mungkin karena obat ini sama sekali tidak perlu menargetkan genetik. Apakah kalian pikir obat terapi target yang kalian teliti itu begitu hebat? Hanya pasien genetik saja yang punya kesempatan untuk mengkonsumsi obat terapi target yang kalian teliti itu. Kalau pasien tidak punya genetik terkait, maka obat terapi target itu sama sekali tidak berguna baginya. Tapi coba kamu lihat obat orang ini. Dia sama sekali tidak perlu target genetik. Bisa langsung diminum dan langsung ada khasiat yang jauh lebih bagus daripada obat kalian. Berbicara sampai di sini, Jenny melanjutkan ucapannya. Selain itu, di atasnya juga tertera kalau obat ini bisa mempercepat pemulihan vitalitas. Dalam bahasa Mandarin, bukankah vitalitas adalah hal yang paling mendasar pada seseorang?
Coba kalian lihat kondisi Jimmy lagi. Dia jauh lebih sehat daripada belasan menit yang lalu. Bukankah itu bertanda kalau vitalitasnya sudah pulih? Fakta lebih nyaring daripada kata-kata. Bisa-bisanya kalian terus-terusan meragukan obat ini. Tidak hanya Smith yang merasa malu saat dikritik oleh Jenny seperti ini, tapi dokter yang bertugas juga merasa malu saat ini. Dia mengamati obat itu dengan teliti, lalu dia tidak bisa menahan diri dan berkata, "Bolehkah aku ambil satu butir untuk diteliti?" "Jangan mimpi." Jenny langsung merebut obat itu dan melontarkan, "Ini adalah obat penyelamat nyawa anakku. Siapapun tidak boleh mengambilnya." Dokter yang bertugas itu melihat obat sudah direbut. Dia bergegas menjelaskan, "Nyonya Smith, kamu jangan salah paham. Aku bermaksud meneliti apa komposisi obat ini dan melihat apa yang istimewa dari obat ini. Sekalian menganalisanya sebentar apa perkembangan kondisi Jimmy disebabkan oleh obat ini. Karena ini adalah sains, maka kita harus teliti. Bagaimana menurutmu?" Jenny berkata dengan ekspresi yang gusar, "Enyahlah, aku sudah semakin kesal dengan kalian sekelompok orang yang disebut sebagai orang sains. Fakta sudah terpampang di depan mata, tapi kalian masih tidak percaya. Apakah ternyata apa yang dinamakan sains itu lebih meyakinkan daripada fakta?" Usai mengatakan itu, Jenny langsung membalikkan badan dan kembali ke ruang pasien. Smith dan dokter yang bertugas bergegas ikut ke dalam. Saat ini terlihat Jimmy sedang berusaha untuk duduk. Jenny berjalan ke depan putranya dengan cepat. Dia bertanya dengan cemas, "Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang?" Jimmy membuka mulut dan berkata, "Badanku terasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Juga sudah sedikit bertenaga, tapi penglihatanku masih kabur. Barusan masih terasa semakin membaik, tapi sekarang sudah tidak." Jenny bergegas berkata, "Jimmy, kamu jangan cemas. Mungkin efek obat sudah habis. Besok ibu akan memberimu sebutir obat lagi. Aku percaya kalau kondisimu masih bisa terus membaik lagi." Jimmy merasa bersemangat. Dia menanyakan, "Ibu, apakah penyakitku segera sembuh?" Jenny meneteskan air mata kebahagiaan. Dia memeluk kepala putranya dan terisak, "Iya, Jimmy, kamu akan segera sembuh." Jimmy juga berkata dengan bahagia, "Kalau begitu, aku mau main bisbol setelah sembuh nanti. Aku mau main roller coaster. Aku juga mau pergi ke Ocean Park." Jenny berkata tanpa ragu, "Baik, apapun yang ingin kamu lakukan, nantinya ibu akan menemanimu ke sana." Saat ini Smith juga tidak bisa menahan air matanya. Secara tidak sadar dia bertanya kepada dokter yang bertugas di sampingnya itu, apakah ternyata obat itu benar-benar berkhasiat. Dokter yang bertugas itu berkata dengan wajah yang kebingungan, "Aku juga tidak bisa memastikan, tapi berdasarkan pengalamanku, program pengobatan yang kami lakukan terhadap Jimmy memang tidak mungkin memberikan efek yang seperti itu. Maka dari itu, kemungkinan besar memang obat itu yang berkhasiat." "Sialan," umpat Smith. Dengan wajah yang dipenuhi keterkejutan, dia menarik dasinya sendiri dan melontarkan, "Tampaknya kali ini orang Tiongkok akan membuat gempar dunia." Usai mengatakan itu, dia bergegas mengeluarkan ponselnya, lalu dia menelpon manajer PR yang mengatur pertemuan dengan Wei Liang itu. Begitu telepon tersambung, dia langsung menuturkan, "Aku mau nomor telepon Wei Liang sekarang juga." Lawan bicara Smith langsung mengiyakannya walaupun sangat terkejut. Dia mengatakan, "Tunggu sebentar Tuan Smith, sekarang juga aku akan mengirimkan nomor telepon kepadamu." Dengan segera Smith mendapatkan sebuah nomor telepon yang dimulai dengan angka +86. Tanpa pikir panjang, Smith langsung menelpon William. Saat ini William baru saja menyelesaikan prosedur menginap di hotel di pusat kota Washington. Dia hendak mencari informasi tentang artis yang mengumumkan dirinya telah mendapat kanker. Mendadak sebuah nomor yang tidak dikenal menghubunginya. William tetap menekan tombol jawab setelah merasa ragu-ragu sesaat. Suara Smith langsung terdengar dari telepon. "Halo Tuan W, ini aku, James Smith." William mengernyitkan keningnya lalu bertanya, "Tuan Smith, ada masalah apa?" Smith memaksakan diri untuk mengatakan, "Tuan W, begini, putraku sudah meminum obat yang kamu berikan kepadaku itu. Sekarang kondisi putraku sudah jauh lebih baik. Jadi aku mau tanya, kalau anakku mengkonsumsinya 1 butir per hari, seberapa besar perkembangan yang akan dialami olehnya?"
Dan juga apakah obat ini bisa mengobati kanker sepenuhnya? Wei Liang membuka mulut dan menuturkan, aku tidak bisa menjelaskan itu kepadamu karena pada kondisi penyakit yang berbeda, penggunaan dan khasiatnya juga berbeda. Tapi tidak peduli separah apa kondisi penderita kanker, kondisinya tidak akan henti-hentinya membaik selama dia mulai meminum pil regenerasi Jisuan. Bahkan kondisi yang sangat parah sekalipun bisa diobati kalau dia mengkonsumsinya dalam jangka panjang. Usai mengatakan itu, Wei Liang menuturkan lagi, aku sarankan kamu pantau dulu kondisi anakmu selama mengkonsumsi obat. Lihat seberapa besar perkembangan anakmu setelah menghabiskan sekotak pil regenerasi Jisuan itu. Tepat di saat Smith mau bertanya kepada Wei Liang apakah bisa memberinya satu kotak pil regenerasi Jisuan lagi, Wei Liang malah membuka mulutnya dan sengaja berkata, maaf Tuan Smith, saat ini aku masih ada urusan, kita bicara lagi nanti. Usai berbicara, Wei Liang langsung menutup teleponnya. Wei Liang langsung menelpon Yi Chen usai menutup teleponnya. Di saat ini kebetulan Yi Chen sedang menunggu di Libanon untuk pulang ke Tiongkok. Saat menerima panggilan dari Wei Liang, dia pun bertanya, Wei Liang, apakah urusan di Amerika Serikat sana berjalan lancar? Wei Liang bergegas mengatakan, Mas Ri, awalnya tidak begitu lancar. Penanggung jawab FDA sangat menentang pengobatan tradisional kita. Selain itu, sikapnya sangat arogan. Berbicara sampai di sini, Wei Liang menceritakan detail pertemuannya dengan Smith pada Yi Chen. Lalu dia juga menceritakan perihal tentang Smith yang menelponnya kepada Yi Chen. Usai mendengar Wei Liang, Yi Chen tertawa menyindir. Mulutnya bertolak belakang dengan sikapnya. Ternyata sebuah kasus yang menarik lagi. Yi Chen mengatakan lagi, aku rasa tujuan dia menelponmu pasti mau meminta pil regenerasi Jisuan lagi. Betul, Wei Liang tertawa dan berkata, aku rasa pasti begitu ini niatnya. Jadi belum sempat dia mengutarakannya, aku pun langsung menutup telepon. Yi Chen menuturkan, aku pikir dia pasti akan terus menelponmu lagi. Begini saja, nanti kalau dia menelponmu lagi, katakan saja kepadanya kalau pil regenerasi Jisuan tidak ada efek samping. Kalau kondisi pasien lumayan parah, maka minum 7 hingga 8 butir per hari juga tidak masalah. Tentu saja, kalau mengkonsumsi terlalu banyak, bagian yang kelebihan itu mungkin akan sia-sia saja. Tapi juga tidak apa-apa, akan lebih bagus kalau minta putranya minum 1 butir setiap setengah jam. Habiskan 7 butir malam ini juga. Dengan begitu nyawanya bisa terjamin selama 2 atau 3 bulan. Hanya ada 2 bahan di dalam pil regenerasi Jisuan. Yang pertama adalah bubuk penyambung nyawa. Yang kedua adalah pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah. Dari 2 macam obat itu, satu berfungsi untuk memperbaiki, satunya lagi berfungsi untuk mengobati. Memang tidak ada efek samping yang beracun. Kalau kondisi tubuh pasien terlalu lemah, maka minum beberapa butir sekaligus dapat memperkuat fondasinya sehingga bisa sembuh dengan cepat. Itu sama sekali tidak masalah. Yi Chen punya satu pemikiran yang lain. Karena sebelumnya Smith ini begitu berlagak, maka sekarang sudah seharusnya membuat dia melihat keajaiban dari pil regenerasi Jisuan secepatnya. Karena mau membuat Smith ditampar oleh kenyataan, maka 1 kali tamparan per hari terlalu bertele-tele. Sekali saja langsung tampar wajahnya sampai berbengkak. Itu baru memuaskan. Wei Liang bergegas bertanya, Mas Ri, kalau dia mencariku untuk meminta obat, apa yang harus aku jawab? Yi Chen tersenyum sambil berkata, bukankah dia berkata kalau dia tidak akan mengizinkan obat tradisional untuk beredar di pasaran negara mereka? Karena tidak diizinkan, maka tentu saja tidak boleh memberinya lagi. Karena memberinya 1 kotak saja sudah termasuk melanggar peraturan mereka. Bisnis kita jujur, karena sudah 1 kali melanggar peraturan secara tidak sengaja, maka tentu saja tidak boleh melanggar untuk yang kedua kalinya dengan sengaja. Usai mengatakan itu, Yi Chen menuturkan lagi, bukankah dia begitu angkuh? Kalau begitu, langsung injak-injak saja mukanya di tanah sampai hancur. Kamu juga tidak perlu berlama-lama lagi di Amerika. Sekarang juga pergi ke bandara dan langsung pulang ke kota Jinling. Tapi kamu juga kasih tahu dia dulu. Terapkan taktik melepaskannya untuk menangkapnya terhadapnya. Wei Liang pun merasa tercerahkan usai mendengar perkataan Yi Chen. Dia tertawa dan bergegas mengatakan, Mas Ri, Andalah yang paling hebat dalam menangani orang seperti itu. Kalau aku pulang sekarang, Smith pasti akan mengejarku ke Tiongkok. Yi Chen tersenyum sambil menuturkan, datang saja kalau dia bersedia, tapi kamu jangan bertemu dengannya kalau dia datang.
Juga jangan gubris dia kalau dia mencarimu. Usai mengatakan itu, Ye Chen menuturkan lagi, oh ya, bukankah kamu mencari perusahaan PR dan sudah menghamburkan banyak uang untuk bertemu dengannya? Kalau begitu nanti juga suruh dia cari perusahaan PR untuk membuat janji temu denganmu. Wei Liang tertawa dan berkata, Master Yi, tapi di kota Jinling tidak ada perusahaan semacam itu. Ye Chen tersenyum sambil mengatakan, tidak perlu panik, minta Hong Wu yang tangani saja. Ye Chen berkata lagi, berapa banyak uang yang telah kamu keluarkan untuk bertemu dengan semit itu? Wei Liang segera mengatakan $50.000. Ye Chen pun berujar, baik, kalau nanti dia mencarimu ke kota Jinling, minta dia hubungi Hong Wu dulu untuk bertemu denganmu. Nanti aku akan menyuruh Hong Wu untuk membuka harga sebesar $5 juta. Dia harus mengeluarkan $5 juta baru bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan akan bersamamu. Secara refleks, Wei Liang berkata, Mas Ri, aku rasa kondisi keuangan Smith seharusnya tidak begitu baik. Dia pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Ye Chen tertawa dengan tenang, lalu mengatakan, kamu tenang saja, saat dia pergi ke Tiongkok untuk mencarimu, tujuannya sudah bukan hanya untuk putranya lagi. Dia pasti datang dengan mewakili FDA. Nantinya FDA pasti akan memberinya pendanaan. Saat ini Wei Liang baru sadar. Dia menertawakan diri sendiri dan berkata, tampaknya pandanganku terlalu sempit. Yang Anda katakan itu benar. Setelah putranya mengkonsumsi pil regenerasi Jiusuan, itu artinya seluruh sistem medis Amerika sudah mengetahui masalah ini. Khawatirnya itu akan menjadi berita yang sensasional di seluruh Amerika. Ye Chen tertawa. Dia menuturkan, tentu saja akan semakin baik kalau masalah ini semakin sensasional. Semakin besar pengaruhnya, akan semakin besar pula reputasi farmasi Jiusuan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berujar lagi, sudahlah, dengarkan aku dan segera pulang. Baik, Mas Yi. Usai menutup telepon, Wei Liang baru sadar saat ini sudah ada 11 panggilan tidak terjawab pada ponselnya. Semua panggilan tidak terjawab itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari Semin. Saat melihat panggilan tidak terjawab yang begitu banyak, Wei Liang pun paham kalau Semin ini sudah jatuh ke dalam genggaman pil regenerasi Jiusuan sepenuhnya. Tapi Wei Liang tidak membalas panggilan Semin, melainkan dia bergegas mengemas kopernya dan bersiap-siap untuk pergi. Saat ini Smith menelponnya lagi. Wei Liang tertawa. Dia menjawab teleponnya, lalu berkata dengan nada yang sedikit kesal, Tuan Smith, apakah kamu masih ada urusan? Smith bergegas mengatakan, Tuan Wei, aku ingin minta maaf kepadamu. Tidak perlu lagi. Wei Liang berkata dengan nada yang tidak senang, kamu adalah penanggung jawab FDA, orang yang paling berkuasa atas semua obat-obatan di Amerika. Untuk apa kamu meminta maaf dengan seseorang yang tidak penting sepertiku? Smith merasa sangat canggung. Dia menuturkan, aku yang salah, Tuan Wei, akulah yang terlalu bodoh. Saat ini aku hanya ingin meminta maaf kepada Anda secara langsung. Sekarang Anda tinggal di hotel mana? Wei Liang berkata dengan datar, tidak perlu minta maaf lagi. Sejujurnya saat ini aku juga tidak ingin bertemu denganmu. Tidak tahu apakah kamu pernah mendengar sebuah pepatah tua di Tiongkok yang berbunyi, tutuplah matamu, maka kamu tidak akan pusing lagi. Wajah Smith terasa panas. Dia tertawa sambil berkata, Tuan Wei, sebelumnya memang sikapku yang tidak baik. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Usai mengatakan itu, dia berkata sambil menahan malu, Tuan Wei, aku tahu sekarang kamu tidak ingin berjumpa denganku, tapi aku mohon bolehkah kamu memberikan 1 kotak pil regenerasi Jiusuan lagi kepadaku? Kemungkinan nyawa putraku bergantung pada obat itu. Wei Liang tidak menjawab pertanyaannya. Dia malah bertanya, bagaimana kondisi putramu? Smith bergegas berkata, sudah ada peningkatan yang signifikan. Dokter berkata kalau untuk sementara dia sudah terbebas dari ancaman nyawa. Wei Liang menanyakan, sudah berapa butir obat yang diminum? 1 butir. Wei Liang pun berkata, pil regenerasi Jiusuan kami tidak punya efek samping apapun. Kalau kondisi anakmu lumayan parah, kamu bisa memberinya beberapa butir lagi. Minum 1 butir setiap setengah jam dan habiskan 7 butir itu. Dengan begitu, paling tidak bisa menjamin nyawanya tidak akan terancam selama 2 atau 3 bulan ke depan. Kalau sel kankernya terus menyebar dan berkembang,
maka kemungkinan besar dia akan kembali ke dalam keadaan kritis lagi. Smith bergegas menanyakan, kalau semua obat dihabiskan hari ini, bagaimana dengan besok? William membuka mulutnya. Sudah aku katakan, kalau dia menghabiskan semua obat hari ini, maka paling tidak itu akan menjamin nyawanya selama 2 hingga 3 bulan. Kalau sel kankernya terkontrol dengan baik, mungkin dia bisa bertahan lagi selama setengah tahun. Untuk obat yang tersisa, kita bahas lagi lain hari. Setelah mengatakan itu, William menuturkan lagi, Tuan Smith, sekarang aku mau istirahat, sampai jumpa. Kemudian sekali lagi William menutup teleponnya tanpa menunggu respon dari Smith. Usai menutup teleponnya, William langsung menelpon kru penerbangan. William meminta mereka agar mengajukan penerbangan dan melakukan persiapan lepas landas. Setelah itu dirinya bergegas pergi ke bandara. William langsung menyimpan ponselnya setelah menelpon kru penerbangan. Dia mengemas semua barangnya. Bahkan tanpa melakukan proses check out, dia sudah memanggil taksi dan pergi dari hotel, lalu melesat ke bandara. Sedangkan Smith yang saat ini berada di rumah sakit itu masih belum menyerah, ingin mendapatkan satu kotak pil regenerasi Jiusuan William itu. Sekali lagi dia memaksakan diri untuk menelepon William setelah merasa bimbang untuk sesaat, tapi tidak disangka ternyata William sudah mematikan teleponnya. Smith langsung merasa sangat menyesal. Kalau saja dari awal dia tahu akan seperti ini, maka mati pun dia tidak akan berlagak di hadapan William. Bagaimanapun juga dia harus mendapatkan 2 kotak pil regenerasi Jiusuan tersebut. Sayangnya saat ini tidak ada gunanya menyesal, jadi dia hanya bisa memfokuskan perhatiannya kepada putranya lagi. Smith teringat dengan perkataan William. William bilang kalau putranya boleh mengkonsumsi 7 butir pil regenerasi Jiusuan. Smith pun tidak bisa menahan dirinya lagi. Dengan begitu, dia bergegas berkata kepada istrinya, Jenny, biarkan Jimmy minum 1 butir obat lagi. Lalu ingat jam minumnya, biarkan dia minum 1 butir setiap setengah jam. Barusan aku sudah bertanya kepada orang yang bertanggung jawab. Dia bilang kalau pasien kritis boleh minum beberapa butir sekaligus. Dengan begitu kondisinya akan lebih cepat membaik. Pada dasarnya Jenny sudah tidak sabar menunggu hari esok untuk segera memberikan obat yang kedua pada putranya. Dia pun langsung mengeluarkan 1 butir lagi dengan tidak sabar usai mendengarkannya. Saat Jenny hendak menyodorkannya ke mulut putranya, dia terpikirkan dengan sesuatu dan bergegas bertanya lagi, kalau 1 kotak obat ini habis dan tidak ada obat lagi, bagaimana dengan ke depannya? Smith bergegas mengatakan, nantinya aku akan memikirkan cara. Dia bilang, asalkan hari ini pemulihan Jimmy baik, maka selama 2 hingga 3 bulan ke depan pasti tidak ada ancaman nyawa lagi. Kalau bernasib baik, maka ada harapan untuk bertahan selama setengah tahun. Jenny baru merasa lega. Dia segera berkata kepada Jimmy, cepat minum obat ini. Tepat pada saat ini, insting Smith yang berhubungan dengan profesinya pun langsung bekerja. Dia bergegas berkata kepada istrinya, Jenny, tunggu sebentar. Tunggu beberapa menit lagi baru berikan kepadanya. Di saat Jenny sangat tercengang, Smith segera berkata kepada dokter yang bertugas itu lagi, cepat panggil semua orangmu ke sini. Mulai dari sekarang, pantau semua perubahan pada tubuh Jimmy dengan ketat. Juga catat semua perubahannya. Oh ya, suruh orang untuk siapkan kamera untuk merekam seluruh proses. Aku mau lihat sebenarnya sehebat apa obat ini. Baik, saat ini dokter yang bertugas itu juga sudah tidak sabar lagi. Barusan dia sudah melewatkan seluruh proses di mana Jimmy minum obat itu tadi. Waktu dia ke sini, dia hanya melihat hasilnya saja. Jadi sekarang dia juga ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sebenarnya seajaib apa obat ini. Dengan segera, ruangan Jimmy pun dipenuhi oleh segerombolan dokter yang berjubah putih. Semua spesialis psikologi terhebat dari klinik Mayo berkumpul di sini. Semua yang bisa masuk ke dalam ruangan pasien adalah para kepala departemen beserta petinggi laboratorium. Selain itu, orang yang pangkatnya sedikit lebih rendah hanya bisa berdiri di luar kamar pasien dan menyaksikan melalui jendela kaca yang besar. Semua orang sudah
mendengar kalau sebuah mukjizat yang sangat besar terjadi di ruang ICU. Putra dari petinggi FDA telah mendapatkan khasiat penyembuhan yang sangat besar dari sejenis obat tradisional Tiongkok. Dikatakan kalau seluruh proses selama dia mengkonsumsi obat harus dipantau. Jadi tidak ada satupun yang mau melewatkan kesempatan untuk menyaksikan keajaiban atau kebenaran desas-desus dengan mata kepala mereka sendiri. Saat ini Jimmy meminum sebutir obat dengan bantuan ibunya. Sekali lagi obat itu meleleh saat masuk ke dalam mulutnya. Jimmy terkejut dan berkata, "Ibu, obat ini meleleh di dalam mulut, bahkan lebih cepat meleleh daripada permen kapas." Smith tampak tertegun. Dia mengatakan, "Kelarutan obat ini pasti tidak begitu baik. Kenapa baru saja diminum sudah meleleh semuanya?" Jenny tidak menggubrisnya. Dia bertanya kepada putranya dengan tidak sabar. "Jimmy, bagaimana perasaanmu?" Dokter yang bertugas juga bergegas mengatakan, "Iya, Jimmy, coba deskripsikan apa yang kamu rasakan kepada kami sejelas mungkin." Jimmy berpikir untuk sesaat lalu dia menuturkan, "Aku merasa perutku sedikit panas setelah obat meleleh dan masuk ke dalam perut. Lalu aku merasa rasa sakit di tubuhku lebih mereda daripada sebelumnya. Kepalaku juga tidak begitu sakit lagi." Saat ini asisten dari dokter yang bertugas itu mengamati angka-angka dan indikator pada perangkat mesin sambil berkata dengan penuh terkejut, "Dokter, indikator fisik Jimmy telah meningkat dengan signifikan lagi. Kadar oksigen di dalam darah, tekanan darah dan detak jantungnya meningkat lagi. Pada dasarnya akan segera mendekati level terendah dari seorang anak yang sehat." Dokter yang bertugas itu menelan liur. Dia melontarkan, "Obat apa yang bisa bekerja begitu cepat? Bahkan adrenalin saja tidak secepat ini." Usai mengatakan itu, dia bertanya kepada seorang ahli farmasi di sampingnya, "Dr. Mateo, dilihat dari sudut pandang profesionalmu, mungkinkah obat ini mengandung semacam hormon?" Wajah Smith tampak seperti menyadari sesuatu. Dia melontarkan, "Betul, sangat mungkin. Pabrik obat Tiongkok sangat suka menambahkan bahan obat kimia atau bahan aktif lain dari obat modern ke dalam obat tradisional mereka." Setelah mengatakan itu, dia bergegas mengatakan lagi, "Aku rasa lebih baik kita ambil sedikit sampel dari obat ini dan bawa ke laboratorium untuk diperiksa." Ahli farmasi yang bernama Mateo itu memegang dagunya. Dia tampak terheran-heran sambil menuturkan, "Obat ini memang mungkin mengandung beberapa jenis hormon kalau dilihat dari siklus efektif yang begitu cepat. Tapi menurut pemahamanku terhadap hormon saat ini, sepertinya tidak ada hormon yang cocok untuk kondisi fisik Jimmy saat ini. Kalau ada hormon semacam itu, maka dari awal kita sudah menggunakannya dan tidak akan menunggu sampai sekarang." Wajah semua orang tampak serius karena apa yang dikatakan oleh Mateo itu sepertinya sangat masuk akal. Sejak awal mereka sudah memikirkan semua metode pengobatan dan penyelamatan yang terpikirkan oleh mereka. Mereka juga sudah beberapa kali menggunakan metode yang dapat digunakan. Memang benar tidak ada hormon yang dapat memberikan efek sebaik ini. Smith bertanya lagi, "Mungkinkah mereka telah menemukan sejenis hormon yang belum kita ketemukan?" Mateo berkata dengan canggung, "Seharusnya tidak. Kalau mereka benar-benar telah menemukan atau menciptakan hormon baru yang memiliki efek baik itu, maka mereka bisa langsung mendaftarkan hak paten, kemudian mengekspor hormon tersebut ke seluruh dunia. Dengan begitu, mereka bisa menghasilkan beberapa puluh miliar dolar dalam setahun. Untuk apa mereka repot-repot memasukkan hormon itu ke dalam obat semacam ini? Tidak masuk akal, kan?" "Sialan." Smith menggaruk-garuk kepala. Dia melontarkan, "Harus aku akui kalau barang ini telah membuatku bingung." Wow, bersambung guys, luar biasa sekali ceritanya, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Dan pastikan kalian klik untuk tahu cerita kelanjutannya. Link videonya ada di deskripsi ya guys. Oke, terima kasih sudah mendengarkan audio dari cerita novel yang sangat keren ini, yang sangat seru, yang sangat populer ini, yang berjudul The Story of Yi Chen. Oke guys, jangan lupa klik link video berikutnya di deskripsi. See you next video.